Selamat pagi. Yang saya hormati Bapak Akan Kabupaten Bangka Barat, Bapak Muhammad Sapi Rangkuti, SIP. Yang saya hormati para senior kita yang ada di Puskesmas, ada Ibu Lia, ada Ibu Reni, Yorika, ada Bidan Maya, serta seluruh bidan desa ataupun bidan dusun yang hadir di ruangan ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah memberikan kita nikmat, terutama nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita bisa hadir di ruangan ini dalam rangka untuk melaksanakan kegiatan Lokakarya Mini bulanan kita di Puskesmas Kelapa. Salawat dan salam kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta para sahabatnya, dengan harapan kita semua bisa menjadi pengikut yang setia dan istiqomah sampai akhir zaman nanti. Spesial yaitu Bapak Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat, yang mana saya berpikir saya sangat mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kadinkes ini, karena dengan kepemimpinan beliau maka saya melihat Kelapa ini lebih sering untuk diperhatikan oleh Dinas Kesehatan. Mungkin kita selama ini merasakan bahwa Kelapa ini jarang untuk didatangi dari Dinas Kesehatan, jarang untuk diperhatikan, jarang untuk dipantau begitu ya. Sehingga kita merasa bagaimana selama ini. Kemudian saat ini situasinya berubah. Setelah Pak Pingi menjadi kepala dinas, kita ini sering untuk dipantau, sering untuk bina begitu, sehingga saya pikir ini ada nilai positifnya. Harapannya Dinas Kesehatan juga memperhatikan kita lebih maksimal ya, tidak hanya kita, sebetulnya semua puskesmas, karena akreditasi ini mau tidak mau wajib harus kita hadapi. Memang saya lihat semua puskesmas sampai saat ini pergerakannya ataupun progresnya belum berjalan maksimal untuk persiapan akreditasi. Masih ada setengah tahun untuk persiapan itu. Saya juga tidak tahu kapan ini pelaksanaan daripada akreditasi. Kita tunggu saja. Bapak Ibu, hari ini Bapak Kepala Dinas sudah menyiapkan banyak sekali bahan yang akan disampaikan di Lokakarya Mini bulanan kita di bulan ini. Tentunya nanti kita akan juga sharing ya terkait apapun permasalahan kita di puskesmas, sehingga bisa langsung kita sampaikan kepada Bapak Kepala Dinas, dan tentunya ada semacam solusi ataupun capaian yang kita dapat pada pagi hari ini. Kepala Dinas sampai siang nanti. Hari ini juga Bapak, kita akan ada semacam perpisahan dengan beberapa pegawai kita yang meninggalkan puskesmas, yang lulus P3K di kabupaten lain. Ada Bidan Anis dan Putra, yang mana mereka sudah kita undang. Bidan Anis sudah datang? Belum ya? Sudah kita undang. Kemudian juga ada Bidan Mita, yang mana Bidan Mita ini bertugas di Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka Barat. Kita undang juga untuk perpisahan kita hari ini. Mungkin memang terlambat perpisahannya, tapi tidak apa, karena memang sudah kita sampaikan, kita undang pada pagi hari ini. Kalaupun billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bapak Kabupaten Bangka Barat kepada Bapak Sapi Rangkuti, waktu dan tempat dipersilakan dan diberikan waktu seluas-luasnya, mungkin bisa sampai sore atau malam, dipersilakan. Terima kasih untuk Pak Puskesmas Kelapa yang juga udah senior. Udah berapa tahun Pak Puskesmas? 6 tahun kan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan besok dan seterusnya sama kita dalam keadaan sehat. Kemudian salawat dan salam tidak henti-hentinya kita saling kepada Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat beliau jiwa kita berada di putaran ilmu pengetahuan yang penuh dengan kedamaian. Oh iya, ngapa sembunyi di belakang? Takut buat yang diangkat jadi P3K, tetapi jangan terlalu apa ya, mestinya dengan adanya berkah
kita itu harus lebih sempurna. Ya, artinya kalau tadi PHL mungkin gregetnya 80% kecepatan, tapi dengan adanya P3K kemudian kecepatannya ditambah menjadi 100. Ini yang menjadi PR saya di Dinkes itu pun capek saya memberikan arahan supaya tidak terlambat, supaya tidak cepat sering menghilang dan sebagainya. Tetapi lagi-lagi ya itulah kebiasaan itu memang sulit dirubah, tetapi bukan berarti tidak mau membacakan ayat Ihdinas Shiratal Mustaqim. Ya kalau masih terlambat kan berarti bacanya belum sempurna. Apa artinya itu Ihdinas Shiratal Mustaqim? Nah kalau masih terlambat kan tidak betul itu. Ya tadi bagi bukti. Yaudahlah kalau bisa tentu beda warnanya. Tidak masuk SPM. Ada yang bisa jawab? Halo, mana yang P2 P, mana yang ngurusin P2? Capaian PPD itu bisa dinolkan, itulah makanya tidak masuk SPM. Sederhana kan jawabannya. Kemarin ada yang protes di Dinkes itu. Kenapa Bapak asal apel ngomong dipilih terus? Coba kalau anakmu yang terkena meninggal, pasti kamu akan menyesal seumur hidup. Ya? Peternakan? Kamu apa? Yes. Ya cukup kayaknya sampai maghrib memang. Karena ada di dalam sedih. Ini yang ditanya ke saya kemarin ada WA itu lebih dari 50 WA. Pak, kenapa belum gajian? Ada yang bisa jawab? Kenapa belum gajian? Kan ada hubungannya deh dengan laporan gaji itu. Ada hubungan. Tapi memang di tahun 2023 ini bank nggak mau lagi mengerjakan hari libur. Itu aja masalah. Ya, tanggal 5 itu pasti. Ya. TPP-mu itu saya jamin di bawah tanggal 15. Tapi nanti balik nih ke kamu, laporanmu sudah belum? Tiap hari saya tuh WA di grup, laporan mana, lupa, masih ini, masih itu, segala macam itu sampaikan. Ya kalau mau cepat ya ikuti jalannya, ya. Kecuali tidak butuh lagi TPP, ya. Ini kan mau naik semua, gajimu mau naik, gaji PHL mau naik, tapi tergantung daerah ya. PHL itu dibayar di atas 4 juta nantinya. Tapi ada tapinya, kalau daerahnya punya uang. Kalau nggak ada ya udah. Itu kan. Nanti pesan dari ya itu tukang sapu dia harus dibayar di atas 3 juta. Jadi yang supir sekarang beralih aja jadi tukang sapu. Tidak bayar-bayar kan supir tukang sapu itu dibayar kalau untuk Bapak beli itu misalnya itu 3.900.000 sekian loh. Bahagia loh itu. Tapi saya yakin cuma 2 bulan bahagianya. Bulan ketiga nanti udah mulai kapan naik lagi Pak? Itulah kan Indonesia. Selalu kekurangan. Ya, selalu merasa kekurangan. Nah, saya balik ke BPJS ya. Saya mau ingin pemahaman adik-adik semua. Siapa saja yang berhak untuk BPJS, PBI, APBD yang tergabung di dalam lingkar program wajib? Saya tanya dulu, ayo adik, siapa yang di pinggir? Depi? Bidan ya? Bukan ya? Oh yang dari kayu orang ini ya? Coba yang si Sukma, apa yang kamu ketahui terkait dengan ada berapa sih jenis BPJS yang digunakan saat ini? Ini belum nyambung, kan itu yang saya maksudkan. Makanya nanti ribut ketika sudah mau ujuk, ketika sudah segala macam, itu ributnya itu pasti terjadi. Ini saya jelasin ya. BPJS itu ada beberapa jenis. Yang pertama adalah
orang penerima gaji, penerima upah. Siapa? Kita ini NS. Gaji kita berapa gaji mau dipotong? Ada yang tahu? Mana bendahara? Halo? Mana bendaharanya? Di wakil bendaharanya? Nggak ada. Mungkin ada yang tahu? Ya masalahnya kan nonton TikTok terus nggak pernah baca. Padahal bisa tuh di Google itu kan. Salah. 4% itu disubsidi negara, 1% dari gajimu. Jadi jangan keluar-keluar di IGD itu. Oh saya ini sudah bayar, cuma 1% kok. Kalau sejuta berapa tuh 1%? Equal tuh matematika 10 kemarin. Berapa tuh 1%? 100.000. Kalau kita punya anak 3, 10, hanya 10.000 loh kita membayar itu. Untuk satu istri dan 3 orang ditambah kitanya. Ini saya ini PNS, berarti saya menanggung istri 1, anak 3. Jadi berapa itu? 5. 10.000 itu cukup apa? Tapi ada 4% yang disubsidi oleh negara. Untuk siapa saja, termasuk swasta. Jadi swasta itu disubsidi oleh perusahaannya sebesar 4%. 1%-nya dari gaji dia dipotong. Misalnya dia kerja di sawit, kerja di pom bensin, itu ditanggung semua. Ada 2 di situ, BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Apa bedanya Pak? Ada yang tahu nggak bedanya ini? Supaya kamu tuh memahami loh, catat ini. Jadi nanti kalau orang bertanya ini loh, orang bertanya ini loh.